Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kepada saya Suada NIM 6211111021 dari kelas FISIK 3A. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai Pancasila sebagai sistem etika. Nah, pengertian etika dan etika politik Indonesia. Etika adalah kajian ilmiah terkait dengan etiket atau moralitas. Secara sederhana, etiket juga dapat diartikan sebagai aturan kesusilaan atau sopan santun. Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, etiket dengan etika adalah dua hal yang berbeda. Etiket tata cara dalam masyarakat beradab memelihara hubungan baik antara sesama manusia. Sedangkan etika adalah ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk. Dan tentang hak dan kewajiban moral atau akhlak. Kumpulan asas atau nilai-nilai yang berkenaan dengan akhlak, nilai mengenai benar atau salahnya yang dianut oleh suatu golongan atau masyarakat. Nah, Pancasila sebagai sistem etika. Etika yang dijiwai nilai-nilai sila Pancasila merupakan etika Pancasila yang meliputi yang pertama, etika yang dijiwai oleh nilai-nilai dari sila ketuhanan yang Maha Esa. Merupakan etika yang berlandaskan pada kepercayaan, ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua ada sila kemanusiaan yang adil dan beradab, merupakan etika yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Yang ketiga, sila ketiga merupakan etika yang menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Yang keempat ada sila keempat merupakan etika yang menghargai kedudukan, hak, dan kewajiban warga masyarakat atau warga negara sehingga tidak memaksakan pendapat dan kehendak kepada orang lain. Nah, ada yang kelima, ada sila kelima merupakan etika yang menuntut manusia untuk mengembangkan sikap adil terhadap sesama manusia. Perlunya Pancasila sebagai sistem etika. Menurut Winarno, perlunya Pancasila sebagai sistem etika dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara adalah bertujuan untuk memberikan landasan etik moral bagi seluruh komponen bangsa dalam menjalankan kehidupan kebangsaan dalam berbagai aspek. Yang kedua, menentukan pokok-pokok etika kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat. Yang ketiga, menjadi kerangka acuan dalam mengevaluasi pelaksanaan nilai-nilai etika dan moral dalam kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, yang selanjutnya ada Pancasila sebagai etika politik Indonesia. Negara Indonesia berlandaskan ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah, kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Yang terakhir ada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dinamika dan tantangan Pancasila sebagai sistem etika. Pokok-pokok etika kehidupan berbangsa mengacu pada norma-norma agama dan cita-cita kesatuan dan persatuan bangsa, kemandirian dan keunggulan dan kejayaan bangsa. Solusi menguatkan etika menurut ketetapan nomor 6 MPR 2001. Yang pertama, mengaktualisasikan nilai-nilai agama dan budaya leluhur bangsa dalam kehidupan pribadi, keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara melalui pendidikan formal dan non-formal. Yang kedua, mengarahkan orientasi pendidikan yang mengutamakan aspek pengenalan menjadi pendidikan yang bersifat berpadu dengan menekankan ajaran etika yang bersumber dari ajaran agama dan budaya leluhur. Yang ketiga, mengupayakan agar setiap program pembangunan dan keseluruhan aktivitas kehidupan berbangsa dan bernegara yang dijiwai dengan nilai-nilai etika Pancasila dan akhlak mulia. Makna dan aktualisasi sila-sila Pancasila dalam kehidupan bernegara. Yang pertama yaitu ada makna dan aktualisasi sila pertama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam bidang politik, jika berpolitik berpedoman kepada Tuhan Yang Maha Esa, maka segala aspek mekanismenya akan berjalan dengan baik. Yang kedua ada bidang ekonomi. Pancasila sudah disepakati sebagai dasar negara yang etika dalam kehidupan bernegara. Tentu sudah mestinya harus ekonomi merupakan hasil pembangunan bersama. Yang ketiga ada bidang sosial budaya, selalu berdasarkan pada sistem sosial budaya dan pembangunan ditujukan untuk meningkatkan derajat kemerdekaan sehingga menciptakan sosial budaya yang beradab. Yang keempat ada bidang hak. Pertahanan dan keamanan negara harus berdasarkan kepada tujuan tercapaiannya kesejahteraan hidup manusia, dan pertahanan keamanan negara harus mampu menjamin hak asasi manusia atau HAM.
Yang kedua ada makna dan aktualisasi sila kedua dalam kehidupan bernegara. Yang dalam politik, saling mencintai sesama manusia, yaitu mengembangkan sikap tanggung rasa. Yang kedua ada ekonomi, yaitu gemar bersedekah. Maksudnya itu menghargai usaha dan kerja keras orang lain. Yang ketiga ada dalam sosial budaya, yaitu maksudnya gemar melakukan kegiatan kemanusiaan, yang artinya berani membela kebenaran dan keadilan. Dan di dalam Hankam, yaitu mempertahankan negara demi kesejahteraan masyarakat, yaitu fungsinya mempertahankan negara demi persamaan derajat serta kebebasan manusia. Yang ketiga ada makna dan aktualisasi sila ketiga dalam kehidupan bernegara. Dalam bidang politik, sanggup dan rela berkorban demi negara. Yang kedua, mengembangkan kesatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika. Di dalam bidang ekonomi, yang pertama itu mengembangkan rasa cinta kepada tanah air. Yang kedua, memajukan pergaulan demi kesatuan. Di dalam bidang sosial budaya, sumber ilmiah sebagai sumber nasional warga negara. Yang di dalam bidang Hankam, cinta tanah air dan bangsa-bangsa sebagai bangsa Indonesia. Sekianlah hasil presentasi yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di next time video. Terima kasih.